Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bagaswat Faisal dari angkatan 2 dengan NIM akhir 451 dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah hukum pidana khusus dari semester pendek ataupun semester sementara. Di sini saya mengambil nomor putusan dengan nomor 7358K pidana khusus 2025 dengan Lembaga Peradilan Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal putusan 3 Juli 2025 dengan Majelis Hakim Ketua Surya Jaya SHM HUM dan anggota Dr. Sugeng Sutrisno dan Ainal Mahdia, mitra pengganti Sunardi SH, terdakwa Asmat Zainuri alias Nuri. Uh, di sini saya akan menceritakan tentang ringkasan perkara, yaitu terdakwa atas nama Nuri pada saat itu ditugaskan oleh seseorang bernama Mariono untuk mengantarkan 3 paket narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli bernama Siti. Penyerahan direncanakan berlangsung di warung makan Simpang Muara Laung, Jalan Lintas Puruk Cahu, Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Sebelum terjadi transaksi, terdakwa sudah ditangkap oleh aparat pada tanggal 17 September 2024. Dan barang bukti ditemukan di penggeledahan berdasarkan pertimbangan oleh PT Penggadaian UPC Puruk Cahu. Berat berisi narkotika tersebut adalah 14,52 gram sabu-sabu. Dan beberapa barang bukti berupa handphone, motor, dan lain-lain. Barang bukti utama di sini terdapat barang bukti utama yaitu kotak rokok Marlboro merah, handphone Oppo A3s warna pink, sepeda motor Honda Vario warna abu-abu tanpa nomor polisi, dan beberapa identitas lainnya. Subjek hukum, next, analisis pertimbangan hakim. Di sini saya menggunakan pasal 114 ayat 2 perantara jual beli narkotika kurang lebih 5 gram dan pasal 112 ayat 2 alternatif memiliki atau menguasai narkotika kurang lebih 5 gram. Next. Di sini saya menggunakan pasal 1142 yaitu tentang unsur delik yang sudah terpenuhi. Di sini saya memakai delik yang sangat relevan pada pasal 114 ayat 2, unsur-unsur yang sudah dibuktikan. Yang pertama adalah tanpa hak atau melawan hukum, tidak memiliki izin atau dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, menjadi perantara dalam jual beli, terdakwa berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, narkotika golongan 1 bukan tanaman. Dalam hal ini sabu-sabu, yaitu metamfetamin. Berat melebihi 5 gram, barang bukti dalam perkara ini adalah 14,52 gram sabu-sabu. Di sini juga ada argumentasi hukum terkait pembuktian. Di sini saya menggunakan argumentasi itu, hakim menggunakan pasal 183 KUHP sebagai dasar yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti secara sah meyakinkan. Yang kedua, penilaian alat bukti dilakukan dengan hati nurani dan kecermatan sebagai dijelaskan dalam teori pembuktian hukum pidana. Yang ketiga, fakta bahwa barang bukan milik terdakwa dan belum terjadi penyerahan menjadi faktor meringankan, meskipun unsur delik sudah terpenuhi.
Next. Nah, di sini saya yang pertama memakai amar putusan. Yang pertama yaitu pidana penjara 5 tahun. Dan di sini saya dalam uraian penjara 5 tahun itu terdapat pidana denda sebesar 1.200.000 rupiah dan subsidiarnya adalah jika denda tidak dibayar, jika benda subsidiarnya adalah jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Putusan ini merupakan perbaikan dalam pidana sebelumnya dijatuhkan oleh Judex Faksti 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan penjara. Nah, di sini ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yaitu yang pertama hal yang memberatkan, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan satu. Yang kedua, barang bukti berupa sabu-sabu melebihi 5 gram. Yang menurut Undang-Undang Narkotika sendiri, narkotika itu sudah termasuk kategori berat. Yang kedua adalah meringankan. Beberapa yang meringankan yaitu barang bukti bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu Mariono. Yang kedua, terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika kepada pembeli atas nama Siti, yaitu orang DPO. Yang ketiga, tindak pidana terbukti bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika. Yang keempat, jumlah barang bukti relatif kecil dibandingkan kasus lain yang dijatuhi pidana lebih ringan. Dan kelima, tidak ada bukti bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Not bukan residivis. Next, di sini saya mengambil putusan tersebut dan ada beberapa analisis dari saya sendiri, yaitu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Yang pertama, kenapa saya setuju dengan putusan Mahkamah Agung? Ya, yang pertama yaitu penerapan asas proporsionalisme hukuman disesuaikan dengan peran terdakwa yang hanya sebagai kurir dan bukan pemilik barang. Yang kedua, keadilan yang kontekstual. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika dan tidak terbukti sebagai dari sindikat. Pengakuan terhadap disparatis pemidana Mahkamah Agung mengoreksi pidana yang lebih berat dibanding kasus lain dengan barang bukti yang lebih besar. Yang kedua, di sini saya menunjukkan keberanian koreksi pidana, yaitu ketidakkonsistenan antara fakta dan pidana awal, yaitu Judex Fakti menjatuhkan pidana 8 tahun meskipun barang bukti bukan milik terdakwa dan belum terjadi transaksi. Ini menunjukkan kurangnya individualisme pidana, kurang-kurangnya eksplorasi terhadap motif dan latar belakang terdakwa, tidak ada analisis mendalam apakah terdakwa dipaksa, tergoda secara ekonomi, atau memiliki pemahaman hukum yang terbatas, tidak disebutkan penasihat secara eksplisit. Ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang apakah hak pembelaan terdakwa terpenuhi secara maksimal. Yang ketiga yaitu saya menggunakan alternatif pertimbangan putusan putusan yang mungkin lebih tepat. Jika menurut saya, pertimbangan pendekatan restoratif dan keadilan rehabilitatif alternatif yang lebih bisa mencakup yaitu yang saya menggunakan alternatif yang pertama pidana lebih ringan 3 sampai 4 tahun dengan penjelasan mengingat peran terdakwa sebagai kurir dan bukan pemilik barang serta belum terjadi transaksi.
Yang kedua, rehabilitasi atau pembinaan sosial dengan penjelasan jika ada indikasi ketergantungan atau tekanan ekonomi, pendekatan non-punitif bisa jauh lebih efektif. Yang ketiga, putusan bersyarat. Putusan bersyarat dengan penjelasan misalnya, pidana bersyarat dengan kewajiban mengikuti program edukasi hukum atau kerja sosial. Di sini saya juga ada beberapa kesimpulan, syarat, dan rekomendasi eh, dalam ringkasan teman utama dari analisis yang beberapa analisis putusan ini. Yang pertama yaitu penerapan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika telah dilakukan secara cepat dalam hal pembuktian unsur delik. Namun pidana awal dinilai tidak proporsionalisme. Yang kedua, Mahkamah Agung memperbaiki pidana dari 8 tahun jadi 5 tahun penjara dan menaikkan denda dengan mempertimbangkan terdakwa bukan pemilik barang, belum terjadi transaksi, tidak terbukti tidak terbukti sebagai bagian dari sindikat, dan putusan mencerminkan keadilan substantif dan mempertimbangkan peran kondisi terdakwa secara individual. Ya, dan yang terakhir, disparatis pemidanaan menjadi isu penting yang diakui oleh hakim, menunjukkan perlunya konsistensi dalam menjatuhkan hukum pidana. Yang kedua yaitu tentang rekomendasi normatif atau kebijakan hukum yang relevan. Di sini saya mengambil tentang rekomendasi yaitu tentang 4 faktor. Yang pertama, revisi pedoman pembinaan dan penjelasan, perlu ada standar nasional yang mempertimbangkan peran, jumlah barang bukti, dan keterlibatan dalam jaringan. Yang kedua, penguatan asas individualisme pidana dalam KUHP dalam Undang-Undang Narkotika dengan penjelasan hakim harus diwajibkan mempertimbangkan faktor-faktor meringankan secara eksplisit dan sistematis. Yang ketiga, penerapan pendekatan rehabilitatif untuk pelaku non-sindikat dengan penjelasan kurir atau pengguna yang tidak terlibat dalam jaringan tersebut sebaiknya diarahkan ke program rehabilitasi atau pembinaan sosial. Yang keempat, Mahkamah Agung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam disparatis pemidanaan. Dengan penjelasan, Mahkamah Agung menerbitkan jurisprudensi atau pedoman untuk mencegah ketimpangan amar putusan. Dan yang terakhir, penyusunan police brief untuk pembuatan kebijakan. Temuan seperti ini sebaiknya dikemas dalam format ringkas untuk mendorong reformasi kebijaksanaan pidana. Next. Dari sekian presentasi saya, selebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman akademisi dari Fakultas Hukum UMM, selebihnya saya minta saran ataupun kritik bila mana ada kesalahan dari presentasi saya. Mohon komentar di bawah link YouTube tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.